Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Petrus Purwosari. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Semoga dengan percikan air suci ini, kalian diingatkan dengan janji baptis yang telah kalian terima. Semoga kalian berdua dikuduskan dan diberkati oleh Allah serta diterangi oleh Roh Kudus sehingga pantas mengikuti perayaan ini. Romo yang kami hormati, atas nama orang tua kedua mempelai, perkenankanlah kami menyerahkan putra-putri kami, Natalia Destian Deo Fiftianti dan Blasilius Agatha Amidia Putra, yang ingin saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diberkati Tuhan dengan perantaraan Romo dan disaksikan oleh para saksi serta didukung oleh doa restu saudara-saudari dan seluruh umat yang hadir di sini. Semoga Romo berkenan untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada gereja agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan senang hati, saya atas nama Gereja Katolik menerima Natalia Destian Deo Fitrianti dan Blasius Agatha Amidia Putra dan memenuhi permintaan saudara untuk memberkati dan meneguhkan perkawinan mereka menurut ajaran dan tata cara Gereja Katolik. Maka marilah sekarang kita bersama-sama memasuki rumah Bapa, sumber segala cinta, untuk memohon berkat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kedua saudara kita, Natalia Destiandio Fitianti dan Blasius Agatha Amidia Putra, datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di depan saudara-saudari sekalian. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri untuk merayakan misteri yang agung ini, misteri cinta kasih Allah, dengan hening sejenak, kemudian bersama-sama memohon belas kasih Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita sampai hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Natalia Destiandio Fitrianti dan Blasius Agatha Amidia Putra, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Semoga kedua hamba-Mu ini semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya sepanjang hidup mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan bacaan-bacaan. Kenakanlah kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamulah pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kamu saling mengampuni apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian pula kamu hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu, sehingga kamu dapat saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, hukum manakah yang paling utama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang paling utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum itu adalah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Silahkan duduk. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita bersama-sama menjadi saksi sejarah istimewa untuk saudara kita Deo. Biasa dipanggil siapa? Dedek. Fitri. Dedek. Natalia aja mau. Natalia, baik, minta dipanggil Natalia dan Agatha. Hari ini disaksikan oleh saudara-saudari kita bersama bahwa apa yang kalian mohon di hadapan gereja pada waktu kan dimohon dengan kata-kata, sekarang pun masih dengan kata-kata, nanti akhirnya kata-kata itu akan menjadi daging. Pada mulanya kata-kata yang kamu ucapkan dalam janji perkawinanmu, nah, nanti pada saatnya akan menjadi daging, menjadi sebuah kehidupan. Dan kalau saya boleh bertanya, saya akan bertanya. Mulai dari Mas Agatha. Mas Agatha, pada waktu bertemu dengan Mbak Natalia, atas kehendak sendiri atau atas kehendak orang lain? Kehendak sendiri, Romo. Tanpa ada pengaruh-pengaruh lain? Enggak ada, langsung cinta. Langsung cinta. Mas Agatha, sekali lagi. Pada waktu bertemu dengan Mbak Natalia, sendiri atau bersama dengan yang lain? Jomblo sendiri, Romo. Jomblo sendiri. Tapi pas dia pas waktu sama teman-teman sih. Bagaimana? Statusnya sendiri dulu waktu lihat dia, tapi pas waktu sama teman-teman. Ya. Tapi masih Katolik toh waktu itu? Apa sudah Katolik? Sudah, Romo. Sekarang saya balik, Mbak Natalia, ketika bertemu dengan Mas Agatha itu atas pengaruh sendiri, kemauan sendiri, atau ada yang mempengaruhi? Atas kemauan sendiri mau. Ada? Atas kemauan sendiri. Atas kemauan sendiri. Nah, sekarang sudah bertemu dan berdua ingin dikuatkan pertemuan itu. Tadi saya bertanya, masih Katolik toh waktu itu? Katolik. Ayo jawab berdua. Iya, Katolik. Katolik, Romo. Tidak lagi sendiri tetapi berdua. Maka rembukan dulu kalau mau menjawab. Hidup secara Katolik tidak lagi hidup sendiri-sendiri. Segala sesuatu yang akan dihadapi dalam hidup berkeluarga nantinya itu bukan lagi sendiri-sendiri, tetapi harus berdua. Maka tidak langsung dijawab, tetapi
aku punya pasangan, bersama pasanganku berembuk dulu. Nah, sebenarnya kalian bertemu itu bukan atas kemauan sendiri. Kalian dipertemukan oleh siapa? Tuhan. Tuhan, Allah. Siapa? Tuhan. Yang mantap. Tuhan Allah, Tuhan yang mempertemukan kalian. Maka bukan atas kehendak sendiri. Karena dipertemukan oleh Allah sendiri, maka tidak bisa dipisahkan. Jadi yang mempertemukan itu gerakan Allah sendiri. Jadi gerakan cinta Allah sendiri. Tentu Allah mempertemukan kalian itu atas dasar cinta. Nah, sekarang kalian berdua akan menjawab bagaimana. Kalian memilih bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Kamu diikat, kamu disatukan, dan dikenakan sebuah tali pengikat, dan disempurnakan, bahkan dipanggil menjadi satu tubuh. Dipanggil menjadi satu tubuh. Lalu, apa yang harus dilakukan? Setelah disatukan, hendaklah kalian satu sama lain saling mengajar, menasehati dengan segala hikmat. Artinya tidak lagi hidup sendiri, tetapi segala sesuatunya harus bersama-sama dibicarakan bersama. Itulah keluarga, itulah hidup berkeluarga. Dan bila ada hal-hal yang istilahnya menimbulkan konflik, diajak untuk bernyanyi, bermazmur, mengucap syukur. Itu kekuatannya. Jangan lari ke tempat yang lain. Ingat, yang mempersatukan adalah datanglah kepada Allah, berdoa di hadapan salib. Karena tantangan keluarga zaman ini itu kelihatannya sepele, hanya segenggam HP. Tapi ketika itu dibaca tanpa mengetahui latar belakangnya, hancur dunia ini. Contoh sederhana saja, mungkin Mas Agatha karena bekerja di Admi Cikarang, mungkin keluar dari Admi ada pekerjaan yang memang harus berhubungan dengan banyak klien. Lalu HP-nya dipinjam teman, Mas pinjam HP-nya, oke silahkan. Nah ternyata HP ini dipakai untuk menghubungi pacar dari si temannya itu. Nah ketika HP dibawa pulang, diletakkan di meja makan, Mas Agatia mandi, Mbak Natal lihat, loh HP-nya kok bergetar di meja, loh kok nomornya asing, diangkat, loh kok suaranya perempuan, sopran, rame mesti. Siapa hayo? Mas Agatia juga nggak tahu ini siapa. Nah, waspada. HP mendekatkan tapi juga membuat segala sesuatunya mudah merusak kehidupan rumah tangga. Termasuk ada tingkat-tingkatan. SMS, WA tapi suara speaker, WA ada video call-nya. Nah, biasanya kecurigaan itu mulai muncul video call. Lalu kelihatan siapa ada di belakangnya, kanan kirinya siapa. Bisa meyakinkan, membuat orang percaya, tetapi juga bisa menimbulkan senantiasa kecurigaan. Nah, saya mengajak semoga alat-alat ini tidak mengganggu, tapi diantisipasi, diatasi, sehingga hidup keluarga di zaman ini tidak terganggu oleh itu. Kita bisa menguasainya.
Nah, lalu kalau yang pertama-tama tadi adalah segala sesuatunya karena sudah disatukan oleh Allah, segala sesuatu dalam perkawinan itu senantiasa dibicarakan bersama-sama, tidak lagi sendiri-sendiri. Lalu hubungan antara pria dan wanita sudah tidak lagi sendiri-sendiri, tetapi antara suami dan istri. Dan didasari adalah mengasihi total. Tidak hanya mengasihi rambutnya saja, tidak hanya mengasihi matanya saja, enggak. Total, seluruh jiwa raga, ya itulah. Sehingga apa? Kalau ada bagian yang sakit, ya semua merasakan sakit. Totalitas inilah yang membuat menerima dari salah satu itu seutuhnya dalam untung dan malang. Sehat, sakit, diterima semua. Karena itu pemberian Tuhan. Tuhan mesti memberikan yang baik. Nah, sikap kita sebagai penerima, ya memuji dan memuliakan dengan cara apa? Cintailah dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Bahkan diminta mencintai seperti dirinya sendiri. Gatel ya dikukur, jangan gatel, diam saja, kukur. Itu bagian dari diriku, bagian dari hidupku. Maka ada istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu garwa, sigaraning nyawa. Nah, nyawanya separuh, itu kan orang sudah setengah mati, harus utuh. Maka tidak lagi satu tetapi dua. Nah, janji yang akan diucapkan nanti selain bersatu menjadi keluarga, juga hidup perkawinan dalam gereja Katolik itu menjadi tanda dan sarana manusia itu disucikan, dimuliakan seperti Allah mencipta. Menjadi co-creator. Tahu co-creator? Co itu apa? Ada pilot, co-pilot, ada driver, co-driver. Co itu apa? Apa? Apa Mas Agatha? Tadi bisik-bisik? Pembantu Romo. Ya? Co-pilot berarti asisten ada pembantu pilot, co-pilot, ada driver, co-driver. Petunjuk arah, asisten. Begitu kalian disatukan menjadi asisten. Tuhan mencipta, kalian jadi asisten. Mencipta, mendidik generasi yang baru, lahir dari kalian berdua. Kesuciannya itu di situ. Maka kalau itu sudah menjadi janji, sabda aku mencintaimu seluruhnya dengan segenap hatiku, kata-kata itu akan menjadi daging. Itulah karya besar Tuhan. Maka perkawinan Katolik itu sangat suci. Kesuciannya itu di mana? Menciptakan manusia yang baru. Bahkan itu dicari 5, 10, 15 tahun. Karena keluhuran dan kesucian itu, maka tidak bain-bain. Diangkat kemanusiaan kita menjadi pribadi yang suci, setara dengan Allah yang mencipta. Dan juga ada pesan juga, mendidik mereka secara Katolik. Artinya apa? Kalian berdua telah diselamatkan, maka keselamatan itu dibagikan kepada generasi yang lahir dari kalian. Dan ini juga berguna bagi semua saja. Kita yang Katolik itu bukan manusia sembarangan. Baru saja kita merayakan Natal, Emmanuel, Tuhan bersama dengan kita. Kalau bersama dengan kita, tentu kita itu merasa tidak sendiri. Sehingga berani kemanapun, tidak ragu-ragu. Membuat keputusan juga karena ini ada Tuhan dalam diriku. Maka ini juga berguna bagi kita semua
tidak main-main, Tuhan beserta dengan kita, maka satu hal yang penting adalah hidup kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kalau ada apa, lari-larilah ke Tuhan, jangan lari ke tempat yang lain. Mohon kepada Tuhan, mohon doa, bahkan kalau perlu dan mendesak, berdoa novena di hadapan Bunda Maria. Dan juga hari ini bayi Yesus itu dipersembahkan kepada Imam Agung di Kenisah. Pas hari ini juga persembahan kalian berdua, hidupnya dipersembahkan di hadapan Tuhan. Maka jangan nodai perkawinan ini dengan hal-hal yang sepele. Inilah kekuatan kita. Kalau ada apa-apa, larilah kepada Tuhan, jangan lari kepada teman, bahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga peristiwa hari ini menguatkan kalian berdua untuk memulai dan memasuki hidup yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maka marilah kita bangkit berdiri sebagai manusia yang telah diselamatkan melalui janji baptis. Mari kita perbarui janji baptis kita lebih dahulu dengan mengungkapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Malah kita memasuki untuk liturgi perkawinannya. Saya harapkan para saksi maju ke depan, mendampingi mempelai. Saudara-saudari terkasih, kini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan suci ini. Dan untuk itu saya persilahkan para saksi ke depan untuk mendampingi kedua mempelai. Natalia Destiandio Fitianti dan Blasius Agatha Amidia Putra yang berbahagia. Kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh yang hadir di sini. Maka, saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, kami berdua telah bersatu hati untuk saling memilih sebagai teman hidup dan bertekad untuk menyatukan hidup kami dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Dengan senang hati saya menerima permintaan kalian berdua. Namun terlebih dahulu saya akan bertanya kepada para saksi. Para saksi yang terhormat, apakah ada sesuatu hal yang menghalangi pernikahan ini menurut hukum dan tata Gereja Katolik? Sepengetahuan kami, tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan kedua mempelai ini. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan mereka. Terima kasih atas kesaksian saudara. Calon mempelai yang berbahagia, Natalia Destiandio Fitianti dan Blasius Agatha Amidia Putra.
Setelah diadakan penyelidikan dan dikuatkan para saksi, saya selaku pejabat gereja meluluskan permohonan kalian berdua. Akan tetapi, sebelum perkawinan ini diresmikan, gereja meminta agar kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian berdua di hadapan semua yang hadir di sini. Saya, Blasius Agatha Amidia Putra, menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini dengan sepenuh hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup dalam untung dan malang. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya, Natalia Destian Deo Fiftianti, menyatakan bahwa saya meresmikan perkawinan ini dengan sepenuh hati. Saya bersedia mencintai dan menghormati suami saya sepanjang hidup dalam untung dan malang. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Kalian berdua akan mengucapkan janji perkawinan dan silahkan secara bergantian menumpangkan tangan di atas kitab suci. Saudara-saudari sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Natalia Destian Dio Fitianti dan Blasius Agatha Amidia Putra. Saya mempersilahkan calon mempelai berdiri saling berhadapan dan menumpangkan tangan kanan di atas kitab suci, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin, saya persilakan untuk berdiri untuk ikut serta menyaksikan dan memberikan dukungan atas janji setia kedua calon mempelai. Natalia Destian Deo Fiftianti, saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya bersedia mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Blasius Agatha Amidia Putra, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji setia padamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya bersedia mencintai dan menghormati engkau seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang kesetiaan dan cinta. Natalia, istri
terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku yang suci untukmu. Natalia Destia Hipno, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang kesetiaan dan cinta. Agatha, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku yang suci untukmu. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang baru diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin.
Anak-anakku, kitab suci adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup. Jadikanlah rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah, gereja dan saudara-saudara sekalian, kedua mempelai ini telah mengikat diri menjadi satu dalam perjanjian nikah. Maka marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia mempersatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih dan melimpahi mereka dengan rahmat-Nya. Ya Tuhan, pencipta dan pembimbing manusia, lindungilah dan berkatilah kedua anakku yang telah bersatu dalam sakramen perkawinan ini. Hiburlah selalu mereka dalam suka dan duka, serta pimpinlah kedua anakku dalam menempuh hidup berkeluarga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga persatuan yang Engkau ciptakan pada kedua adikku ini dapat tetap abadi dan setia pada janji yang telah mereka ikrarkan bersama, dan semoga kebahagiaan selalu ada padanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sumber cinta kasih bagi keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kakak kami yang pada saat ini telah mengarungi bahtera hidup baru dapat meneladani cinta kasih yang Engkau ajarkan pada kami, dan semoga keluarga kami selalu dalam perlindungan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kedua mempelai ini dalam cinta-Mu, supaya tetap hidup dalam cinta kasih suci, tetap setia satu sama lain, dan menerima pasangannya seperti apa adanya. Semoga kedua mempelai selalu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, serta bertekun dalam doa.
kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, semoga kedua sahabatku ini menghayati hidup perkawinan dalam cinta dan kejujuran, supaya rahmat dan kebaikan cinta kasih Kristus selalu bersemi di rumah tangga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas hidup yang telah Engkau anugerahkan hingga saat ini. Terlebih Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan pernikahan yang suci. Bapa, kami percaya keluarga kami selalu dalam perlindungan-Mu. Tak lupa kami juga mohon, limpahkanlah berkat-Mu bagi orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami. Berilah umur panjang agar dapat ikut menikmati kebahagiaan kami berdua. Berkenanlah pula menganugerahkan rahmat-Mu bagi saudara-saudara yang telah mendampingi dan mendukung kami dalam perjalanan hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau membahagiakan orang yang mengasihi saudaranya dengan segenap hati. Semoga hamba-hamba-Mu ini tetap Kau pelihara dalam kerukunan dan damai, sehingga mereka saling mencintai dengan kasih sejati dan mampu membangun rumah tangga Kristiani sejati demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi pemberian Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan. Kami mohon berkenanlah mengabulkan doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini,
Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau mengundang dia untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian, misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami bermada memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam, sebelum ia diserahkan dengan rela, Yesus bersantap bersama para murid. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Robertus Rupiatmoko, serta para imam, diaken dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Ya Tuhan, sambutlah dengan rela hati persembahan hamba-hamba-Mu, Blasius Agatha, Amitya Putra, dan Natalia Destan Dityo Fityanti ini, serta seluruh umat yang mendoakan mereka. Engkau telah berkenan membimbing mereka sampai pada hari perkawinan ini. Semoga Engkau memenuhi keinginan mereka, menggembirakan mereka dengan anugerah keturunan, dan memberikan mereka umur panjang. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdiri berdoa seperti yang diajarkan Kristus kepada para rasul. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, carilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kejahatan dan kemalangan. Dekatkanlah kami pada kerukunan dan perdamaian, dan jadikanlah kami terang serta berkat dimanapun kami tinggal, sementara dengan rindu kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.
Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka rukun dan setia seumur hidup, serta merasakan berkat Tuhan.
Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citramu dengan mengangkat perkawinan sebagai sakramen. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri sebagai lambang kasih sejati antara Kristus dan gerejamu. Oleh karena itu, kami mohon ulurkanlah tanganmu dengan rela atas keluarga baru ini. Bapa, pandailah dengan rela mempelai wanita ini. Semoga rahmat, cinta kasih, dan damai sejahtera tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, serta menciptakan suasana akrab dan damai dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Berkatilah pula mempelai pria ini. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertainya. Semoga ia menjadi suami yang setia dan menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak, serta penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga dan melibatkan diri dalam hidup bermasyarakat. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mereka Engkau berkati dengan keturunan dan berbahagia karena dapat melihat anak cucu mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Silakan berdoa di hadapan keluarga kudus. Nyalakan, pegang berdua. Bapak Yosef, Bunda Maria, dan Sri Yesus, hari ini adalah hari yang membahagiakan kami berdua, karena Engkau telah mempersatukan cinta suci kami dalam cintamu. Terimalah seikat bunga ini sebagai tanda persembahan, bakti kebulatan tekad, dan niat yang suci murni untuk mengarungi bahtera perkawinan kami berdua menjadi keluarga kudus-Mu. Terima kasih Bapak Yosef, Bunda Maria, dan Sri Yesus, karena kami telah Kau perkenankan mengikat janji kami di depan altar dan gereja-Mu, seperti yang telah kami impikan selama ini. Ajarilah kami berdua untuk saling mengungkapkan cinta kasih, saling memberi perhatian, saling memberi kehangatan dan perlindungan, serta ajari kami berdua untuk selalu memberikan dan menemukan pengertian, sehingga keluarga kami dapat mencerminkan keluarga damai, sebagaimana keluarga kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami pun ingin meneladan Engkau dengan kesederhanaan dan rendah hati yang selalu ada padamu. Bimbinglah pula kami nanti di dalam mengasuh anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada kami. Akhirnya kami serahkan diri kami berdua kepadamu. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, syukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan ini. Semoga Ekaristi yang menjadi pernyataan cintamu kepada kami memampukan kedua mempelai dan kami semua untuk membagikan cinta kasih kepada sesama. Kedua mempelai ini telah kau satukan dalam ikatan suci. Semoga mereka selalu setia kepadamu dalam memberi kesaksian iman kepada sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain, sampai akhirnya kami kau satukan bersama dikau dan orang-orang kudusmu di surga demi Kristus Tuhan kami. Apakah ada pengumuman? Selamat pagi menjelang siang, Romo yang terkasih. Saya mewakili keluarga Bapak Simon Andri Bebianto keluarga. Yang pertama, kami mengaturkan kepada Romo Agustinus Hendra Subekti SY, Romo Direktur Admi Cikarang yang telah bersedia memimpin dan memberkati sakramen perkawinan suci ini. Yang kedua, Romo Albertus Agus Aristianto MSF, Romo Kepala Paroki Gereja Santo Petrus Purwosari yang telah berkenan memfasilitasi upacara penerimaan sakramen perkawinan ini. Yang ketiga, para petugas liturgi, prodiakon, petugas persembahan, koster, dan lainnya yang membantu kelancaran upacara sakramen perkawinan. Yang keempat, Bapak Andreas Suparto dan Ibu Isabella Heni Probowati Sri Martati yang telah bersedia menjadi saksi penerimaan sakramen perkawinan. Yang kelima, Ibu Lucia Danatri Wahyu Pertiwi sebagai pimpinan paduan suara Rampak Sekar yang mengiringi Ekaristi sakramen perkawinan suci semakin menjadi hikmat. Yang keenam, karyawan-karyawati Gereja Santo Petrus Purwosari, karyawan-karyawati Gereja Santo Aloysius Mojosongo, dan keluarga, saudara, sahabat, segenap umat yang hadir mendukung dengan doa dan restu pada upacara penerimaan sakramen perkawinan ini. Setelah misa pemberkatan ini dimohon Bapak Ibu nanti tinggal sebentar karena setelah misa ada foto bersama dengan mempelai dan juga nanti di depan akan ada pelepasan burung dan balon sebagai rasa syukur mempelai berdua. Terima kasih, berkah dalem. Yang berbahagia Natalia dan Agatha, selamat dan propesiat untuk perkawinanmu. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa yang mendasari seluruh hidupmu. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat pengutusan. Tuhan sertamu.
Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan keturunan. Semoga Putra Allah yang tunggal penuh kasih sayang membantu saudara dalam untung dan malang. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati saudara. Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Pujian syukur atas berkat dan rahmat-Nya.
Deo Fitnianti. Tadi sudah dilakukan pemberkatan nikah oleh Pastor A. Hendra Sukabekti SJBE BPH SSMN. Dan yang akan menjadi saksi nanti yang pertama Bapak Suparto, yang kedua Ibu Heni Lopowati Sri Martati. Berkas sudah lengkap, ya, data sudah dicatat berupa akta perkawinan. Nanti akan dibacakan dulu oleh petugas. Nanti dengan simak ya, Mas. Kalau ada data yang salah disampaikan, kita koreksi. Akta perkawinan warga negara Indonesia nomor 3372 KB 29/12/2018/0005. Hari ini Sabtu tanggal 29 Desember tahun 2018. Hadir di hadapan saya Dr. Riswanta Esa MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Agatha Amidia Putra, lahir di Surakarta 15 Februari tahun 93, agama Katolik, tempat tinggal di Jalan Lampu Batang Timur 1/5 RT 5 RW 23 Mojosongo Jember Surakarta. Sebelumnya belum pernah kawin, anak dari Bapak Ami Prayogo dengan Ibu Natalia Mardiati Almanumah. Mempelai wanita nama Natalia Destiani Tirtianti, lahir di Malang 16 Desember tahun 93, agama Katolik, tempat tinggal di Tipes RT 5 RW 15 Serakat Surakarta. Sebelumnya belum pernah kawin, anak dari Bapak Simon Andri Fitdiandono dengan Ibu Yohana Francisca Tanti Herawati. Perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor A. Hendra Supekti SJBE BPH SSMM tanggal 29 Desember tahun 2018 di Gereja Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh satu Bapak Suparto, kedua Ibu Heni Lopowati Sri Martati. Setelah akta perkawinan ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh para penghadap dan saya. Demikian pembacaan. Ada yang perlu dikoreksi? Sesuai namanya Pak, sesuai dengan bisa dilihat namanya soalnya kalau sudah selesai ditandatangani. sebelumnya itu akan dibaca sama tapi jalannya berbeda. Ini data suami yang Bapak istri. Monggo dicermati dulu, nanti ditandatangani. namamu nama KTP Sama. Didik. Ya, sama terus. Iya. Kalau akta perkawinan kandungan waras sana kita Ya. Udah benar. Pakai TH. Bapak suami istri.
perkawinan sudah ditandatangani suami istri, orang tua dan saksi-saksi. Dengan demikian, maka berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, perkawinan Saudara Agatha Amidia Putra dengan Natalia Destian Diovitianti telah sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Dan ini sudah dibuat kutipan akta perkawinan yang menjadi dokumen perkawinan panjenengan yang sah. Nanti bisa terima. Untuk itu Mas Agatha dan Mbak Natalia silakan berdiri untuk menerima kutipan. Suami dulu dari sana, lihat kamera. Senyum. Oke. Sabar. Sabar. Ditunjukkan dulu, Mas. Sabar. Ya. Silakan duduk. Di saat nama tanggal pelaksanaan. Ya, ini kutipan akta perkawinan nanti disimpan yang baiknya. Karena itu dokumen sekali seumur hidup, dokumen perkawinan yang sah, dan nanti status perkawinan di KTP dan KK-nya disesuaikan. Statusnya sekarang sudah kawin. Jadi, ya, dan akhirnya catatan perkawinan pada siang hari ini telah kami nyatakan selesai. Ya, kami mengucapkan selamat atas perkawinan panjenengan. Semoga selalu berbahagia, sejahtera, kekal selamanya. Ya, selamat juga kepada Bapak Ibu orang tua atas perkawinan putra putrinya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menjadi saksi sehingga proses pencatatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, dengan sebagai petugas saya dapat apabila dalam memberikan pelayanan